Halo Nawa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode pertama PPP, Pingin Punya Podcast. Bersama gua Samit Makian Ibu. Dan di podcast ini nanti kita akan membahas sesuatu yang viral di masyarakat atau yang sedang terjadi saat ini, ya kan? Jadi langsung saja untuk membuka podcast ini kita awali dari sebuah berita yang ini adalah berita duka teman-teman. Jadi ada pembunuhan berantai di Sumatera Barat. Kalian bisa cari itu beritanya di Google atau di X, itu lagi viral banget. Yaitu ada seorang laki-laki yang membunuh 3 perempuan. Satunya dimutilasi, yang 2 dibuang ke sumur. Dan ada dari salah satu putrinya itu yang dibunuh, itu orang tuanya ada yang meninggal masuk ke sumur karena kaget lihat anaknya itu udah nggak bernyawa. Gue sebelumnya mau mengucapkan bela sungkawa ya sebesar-besarnya dengan berita ini, karena ini sih gini loh ya, maksud gue sangat-sangat di luar nalar ya, kok bisa gitu loh, kok bisa. Ini mas-masnya ini lebih setan daripada setan anjir. Ini kalau setannya bisa gua undang di podcast ini, gua mau tanya, setan itu gimana ceritanya lu bisikin ke mas itu? Pasti setannya akan bilang gini, jadi sebenarnya gini mas, gua itu cuma bisikin dia buat bohong sama pacarnya, buat selingkuh aja. Dia si bangsat ini malah ghosting 3 orang mas. Udah itu habis di ghosting, dibunuh 3-3-nya mas, salah satunya dimutilasi. Gua aja nggak kepikiran buat gitu mas. Ini si bangsat ini malah lebih bangsat daripada gua mas. pasti kayak gitu aja. Nah ya, tapi mungkin kalau gua mau lihat dari POV si masnya ini, mungkin masnya itu pernah lihat, mungkin masnya itu terinspirasi dari Sherlock Holmes, dari Benedict Cumberbatch. Kalau kalian nggak tahu ya, kalian lihat aja Sherlock Holmes yang series itu ada pemerannya Benedict Cumberbatch. Dia itu mengaku bahwa dia itu adalah seorang high function sociopath gitu. Jadi mungkin ada sebuah kejadian sebelum itu gitu, di mana masnya itu ketahuan gitu sama salah satu mantannya. Jadi mungkin kayak mantannya itu, ini siapa sayang? Foto siapa ini ada di dompet kamu? Terus kemudian, tenang sayang, tenang. Aku bisa jelasin. Enggak sayang, enggak. Aku mau kita putus. Terus kemudian mungkin masnya, kamu mau hubungan kita yang putus? Atau mungkin gitu awal mulanya. Gue itu nggak mau ngebecandain, tapi maksud gue itu apa yang membuat mas ini itu bisa setega itu anjir. Maksud gue, ini anak orang bro. Miris gue cuy. Lu kalau lihat muka mas-mas ini ya, gue tuh nggak mau ngejudge, tapi kalau lu lihat mukanya mas-mas ini, mukanya tuh nggak ganteng cuy, nggak kayak Jeffrey Nicole gantengnya. Dia nggak kayak Jeffrey Nicole gantengnya tuh, nggak kayak gitu. Sama keleknya Jeffrey Nicole aja masih gantengan keleknya Jeffrey Nicole, lu tau nggak sih? Tapi ya dia kelihatannya tuh bad boy gitu, dia tuh kelihatannya kayak bad boy gitu lah kalau lu bisa lihat fotonya gitu. Tapi kenapa ya cewek-cewek itu suka gitu sama tipikal bad boy? Bayangin dulu 3 perempuan lo, ini dideketin semua terus dibunuh gitu. Atau mungkin gue balik lagi ke POV mas-masnya ini ya, kenapa bisa kayak gitu ya. Mungkin cewek-ceweknya itu ya bisa jadi ya bro, kita bisa jadi ya, kita coba lihat POV-nya mas ini deh ya. Kita tahu mas ini brengsek, mas ini salah, mas ini goblok, tolol, semua kata-kata binatang yang ada di pikiran lo bisa lo ungkapin ke mas-mas ini ya. Tapi lo tau gak sih, kayak kan ada tuh istilah kayak cewek itu deketin bad boy tapi jadiannya sama bad boy tapi nikahnya sama good boy. Lo kan pasti tahu lah istilah itu. Jangan-jangan itu kayak gitu aja.
Mas ini ditinggal nikah sama ketiga cewek itu, nikah sama good boy. Ya gua nggak tahu ya jalan ceritanya gimana. Ya walaupun tetap nih mas-masnya brengsek, tapi ya bisa jadi ditinggal nikah sama good boy, nggak terima, ya kan? Terus ya gitu lah. Tapi kenapa sih gue tuh pengen tanya gitu sama lu semua yang cewek gitu. Kenapa sih kalian itu suka cowok bad boy yang datang ke sekolah, kaosnya dikeluarin, ke sekolah bawa gear, kenakel, AK-47, basoka gitu? Wah, kenapa kalian suka yang seperti itu? Apa mungkin karena semua cowok good boy di sekolah itu wibu, bau bawang gitu? Kan nggak semua juga. Tapi ya, gua tuh waktu lihat berita di Twitter tentang kejadian ini tuh, gua yang marah kayak anjir. Ini nih, ada yang sebuah komentar lucu dari netizen. Ini bukan gua yang komennya, ini tuh ada di netizen namanya Rot. Ya, lu bisa cari di Twitter ada kasus ini ada komentar dari Rot nih. Kok bisa ya orang sejahat itu dapet cewek gampang banget? Gua yang baik-baik susah banget dapetnya. Nah, wahai Mas Rot, Anda sudah menyampaikan sebuah kebenaran yang juga saya rasakan. Gua satu aja gak dapat bro. Padahal gua itu tidak seperti Mas ini. Saya tidak se-bad boy itu dan saya tidak ingin niat untuk mutilasi. Saya tidak mengaku high function sosio fufu fafat, tidak ya. Tapi kenapa saya tidak dapat? Aduh, apa sih orang-orang ini? Lalu ada lagi sebuah komentar yang menurut gue lucu banget nih, goblok banget dari Sins. Tetap menjadi penasaran, kenapa kebanyakan kasus membunuh orang lain pasti pelakunya tenang atau enggak pikirannya kosong. Mas Sins, ini orang kebanyakan syuting film 21 plus ya kayaknya ya Mas Sins ini. Maksud gue gini loh. Emang ada ya orang di dunia kayak orang habis ngebunuh gitu. Terus kemudian dia tuh bukannya tenang tapi malah panik gitu. Misal dia panik, astaga, gue beneran bunuh dia. Aduh, ini harus gimana ya? Terus kemudian dia lari ke kampung. Aduh, ini gimana bu? Ini saya bunuh orang, ya ampun, saya nggak sengaja bunuh orang tadi. Saya habis mutilasi orang. Maksud gue kan nggak mungkin bro. Ya dia panik, tapi kan habis itu dia ya menenangkan diri dong. Maksud gue itu kan nggak ada bro. Nggak ada ceritanya Sumanto makan orang gitu. Habis itu dia bikin vlog ASMR daging manusia, nggak ada. Waduh. Udah. Pokoknya intinya gue ingin mengucapkan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan ya. Semoga dapat hukuman yang setimpal, walaupun gue tadi baca di komen itu banyak yang hukuman mati tidak cocok untuk Mas ini. Dia itu harus dipotong-potong sampai meninggal. Gue yakin orang ini juga psikopat anjir. Yang kayak gini nih sebenarnya bro, yang rawan. Hey, cewek-cewek. Ya sudahlah. Kita beralih ke berita yang selanjutnya. Ini sebenarnya berita yang wadaw banget bro, tentang Iran dan Israel yang kalian pasti tahu lah. Kejadiannya itu kayak bro, this is maybe akan menjadi World War 3 ya. Tapi gimana ya, gue tuh nemu konten yang lucu. Jadi di X bisa-bisanya dari Adele ya, bisa-bisanya kepikiran diedit pakai lagu sama netizen. Jadi ada videonya rudalnya Israel itu dikasih lagu Meteor Garden aja. Lu bayangin gak sih kayak Meteor baru Omega baby bro gini ya. Gua tuh sebenarnya nggak mau membicarakan ini karena ya gue tahu Israel brengsek lah, tapi maksud gue itu nggak mau menertawakan perang gitu. Tapi ngelihat Mbak Adele memposting ini, kemudian melihat video rudal dengan soundtrack Meteor Garden, kan pikiran gue jadi melayang kemana-mana ya anjir. Lu tahu nggak sih kayak ada orang romantis gitu kan, Meteor Garden kan romantis gitu, ada orang cewek cowok berduaan gitu.
sepasang kekasih di Israel gitu. Sayang, malam ini udah banget ya. Iya, Beb. Tapi masih lebih indah kamu. Makasih, Bebek Acuh. Tapi malam ini banyak bintang jatuh ya, Beb. Berdoa yuk, Beb, biar kita terus langgeng. Beb, kayaknya itu bukan bintang deh. Duar gitu maksud gue, ya ampun. Sorry ya, gue tuh jadi membayangin gitu ada orang ngegombal kemudian di sela-sela gombalnya ada rudal duar gitu kan. Gue juga jadi kebayangin gitu ada orang lagi ngelamar gitu. Sayang, kamu mau nggak jadi istri aku? Iya, sayang mau. Sayang romantis banget. Kejutannya pakai kembang api. Itu rudal goblok duar gitu. Tapi ya karena gara-gara lagu ini, gue tuh jadi keingat satu film, Kimi no Na wa. Pasti kalian tahu lah ya, yang ada Madakono Seka Haiwa gitu. Gue tuh lagi ngebayangin karena di Israel pasti ada dong, kayak ada wibu di sana ya kan. Nggak mungkin nggak ada gitu gue mikirnya tuh. Lu bayangin gak sih ada wibu terus kemudian lihat, wah. Terus dia ngelihat ke awan gitu, wah ini yang ada di film-film. Terus kemudian dia mulai ngerekam di TikTok. Madakono Sekai wa Buam gitu. Aduh. Nggak habis-habis anjir. Gue tuh jadi kebayangin yang aneh-aneh gara-gara mbak ini, tahu nggak? Gara-gara video itu diedit sama netizen Indonesia yang bangsat. Gue jadi kepikiran gue kemana-mana. Gue juga jadi kepikiran di Israel tuh ada nggak sih kayak tukang asongan, tukang jualan cilok gitu. Waktu ada rudal-rudal di langit gitu mereka ngobrol, bro ternyata kayak gini ya vibes film Marvel gitu. Iya kan, berasa kayak beneran ada di film gitu. Bro, lu gak mau ngungsi bro? Boro-boro. Ini aja gua bingung, orang pada keluar teriak-teriak kagak beli cilok gua. Lu sendiri gak takut perang dunia beneran kejadian, bro? Ya elah, gua lebih takut sama omelan bini gua bro. Tidak akan bini gua setara nuklir anjir gitu maksud gua ya. Aduh, ngomongin Israel nggak habis-habis. Ngeliatin kayak gini tuh kayak ya ini adalah azab bagimu gitu. Tapi kan kalau ada potongan-potongan video yang lucu kayak gini kan gue jadi pikirannya kemana-mana gitu. Dan next gue tuh tadi apa ya namanya, ada salah satu postingan di X yang menurut gue itu lucu gitu. Jadi di X itu ada dari @kucing_terbang gitu. Saya butuh nama bayi laki-laki yang kedengarannya seperti anak dari keluarga kaya. Dari sini aja lu bisa tahu bahwa pasti akan ada komen-komen netizen bangsa yang lucu. Dan salah satunya dia nyaranin nama anaknya Fir'aun. Maksud nggak gini loh Mas Keila Afefa. Fir'aun memang kaya, tapi masa Anda mau matinya tenggelam anjir maksud gue. Fir'aun aja. Ada juga yang namanya, yang ngasih nama dari calo bakwan, namanya Noriba Anti Pay Letter aja. Tadi kenapa ya ngomongin soal nama gitu ya? Kenapa sih anak zaman sekarang tuh namanya itu astaga? Maksud gue tuh gini loh. Gue tuh punya temen, namanya itu menurut gue itu kayak nggak cuma panjang, tapi kayak terlalu ribet gitu loh. Nama nih ya, temen gue tuh ada yang namanya Seifalia Zilula Putri Lutfianti, bukan Lut ya, Luth pakai TH, Lutfianti. Lu bayangin gak sih gimana nanti calon mempelai prianya? Ya gue sih nggak komen ya. Maksud gue mungkin kalau calon
pengantin prianya itu Albert Einstein, mungkin IQ-nya 50.000, mungkin bisa Mas juga. Enggak. Tapi lebih ke lu ribet nggak sih gitu loh ngasih nama. Ya gua nggak memprotes karena mungkin nama itu baik ya. Namanya artinya baik. Lu lihat deh, banyak di TikTok itu beredar video nama anak yang lebih ribet daripada nama temen gua. Lu lihat aja, pasti kalian akan nemu konten ini. Ada nama anak namanya itu Reva Feroisi Feisahireina Mulawarman. Maksud gue gak tahu ya orang tuanya dapat referensi nama dari mana. Tapi Pak, Bu, itu ribet. Reva Feroisi pakai Y, Feisahireina. Iya bagus sih, tapi aduh nih ada lagi namanya itu, tapi ini masih kepotong. Gue sebenarnya penasaran nama panjangnya, tapi namanya Raymart Clarken Jason. Itu masih ada tambahannya P. P-nya itu nggak tahu, pentol goreng mungkin, nggak tahu. Namanya panjang banget anjir. Udah namanya itu panjang dan susah penyebutannya. Lu tahu nggak sih maksud gua? Kayak bro, ada lagi nih. Nur Fataniyah Tariyah Karimah Farwizah Zahabiyah Syairah. Itu waktu nyebut nama itu pasti teman-temannya sebutkan nama lengkap saya, nama lengkap saya Nur Fataniyah Tariyah Karimah, amin, Farwizah, amin. Mas dijadiin bahan bercandaan sama temannya. Astaga, apa sih orang-orang ini? Lalu ada lagi, gua nemu ini nama, gua nggak tahu ini mungkin dia bingung atau gimana. Namanya GLYNN YZZYKHYL. Gimana cara bacanya? Gehil genil ahail hail Yesus gehil gitu. Oh cuma bisa. Udahlah, see you in the next video aja. Tetap di Pingin Punya Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.